Afrika. Sholoza, Sholoza, Uwezo Tabas, Simela Sifu Afrika. Wenye Malaika, Wenye Malaika, Uwezo Tabas, Simela Sifu Afrika. Salam sejahtera, selamat sore bagi kaum ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini dalam ibadah Pelkat PKP kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah online. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan sore ini. Mari kita berdoa. Tuhan, bersama-sama dengan seluruh kaum ibu yang mengikuti peribadahan pada sore hari ini di rumah tangga masing-masing, kami datang memohon pertolongan Tuhan bagi kami untuk dapat mengerti dengan benar firman-Mu melalui pertolongan Roh Kudus di dalam pikiran dan hati kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman, namun Tuhan mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Kitab Kejadian pasal 47 ayat 7 sampai ayat yang ke-12 menjadi bacaan kita pada ibadah sore hari ini. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Fir'aun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Kemudian bertanyalah Fir'aun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Fir'aun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Fir'aun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Fir'aun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama sore hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah tentang Yakub dan anak-anaknya adalah kisah yang sangat menarik untuk kita telaah secara lebih dalam, karena ada banyak nilai yang terkandung dalam kisah keluarga ini. 12 anak-anak Yakub dikisahkan hidup bertumbuh di dalam keadaan yang baik. Namun ketika mereka dewasa, mereka besar, maka muncullah sebuah keadaan yang membuat mereka saling membenci satu dengan yang lain. Yusuf sebagai adik dari kakak-kakaknya dianggap memiliki perlakuan yang khusus dari ayahnya, sehingga para kakak menjadi marah, menjadi jealous, menjadi cemburu, dan mereka tidak suka kepada Yusuf. Lalu langkah yang mereka lakukan adalah mereka bersepakat, saudara-saudara Yusuf ini berkonspirasi untuk melenyapkan Yusuf dan membunuhnya. Tetapi rencana membunuh itu gagal atau batal. Kemudian mereka menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar Mesir. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyampaikan kepada ayahnya Yakub bahwa Yusuf sudah mati, diterkam binatang buas. Lalu kemudian mereka menunjukkan bukti bahwa pakaian Yusuf penuh dengan darah hewan yang sudah mereka lumuri darah. Lalu mereka katakan bahwa inilah yang tersisa, bahwa Yusuf anakmu, ayah sudah mati, diterkam binatang buas. Singkat cerita, kekasih-kekasih Tuhan, Yakub tahu bahwa Yusuf sudah mati. Salah satu anak yang dimilikinya
sudah tidak ada lagi. Tapi apa yang terjadi bahwa Tuhan Allah memiliki rencana yang luar biasa melalui Yusuf. Di Mesir, ia menjadi juru makanan dan juru minum. Ia juga dapat menafsirkan mimpi, dan kemudian ia dipercaya oleh Firaun untuk ada di dalam istana menjadi penguasa bersama-sama. Yusuf menjadi orang yang luar biasa ketika ia tiba di Mesir. Ia menjadi pribadi yang berubah dari orang asing. Kemudian ia menjadi seorang yang sangat dekat dengan penguasa, dengan pemerintahan Firaun pada waktu itu. Sehingga Yusuf memiliki power untuk dapat juga mengambil keputusan-keputusan etis, mengambil keputusan-keputusan yang strategis bagi Firaun atau bagi kerajaan Mesir. Nah, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, pada saat itu terjadi pula sebuah bencana kelaparan yang panjang di tanah Kanaan, di mana Yakub dan anak-anaknya serta kaum keluarganya hidup di sana. Ketika itu, saudara-saudara Yusuf pergi untuk mencari makan, untuk membeli makanan di Mesir. Mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf mengenali mereka, kendati pun mereka tidak mengenal itu adiknya karena ia sudah menjadi pejabat di kerajaan Mesir. Tapi Yusuf sangat mengenal saudara-saudaranya. Dan ia bertanya tentang ayahnya. Mereka katakan Yakub masih hidup dan ada di Kanaan, dan sekarang Kanaan sedang ada di dalam kelaparan yang luar biasa. Kami datang untuk mencari bekal makanan untuk mempertahankan kehidupan di Kanaan. Yusuf pun merencanakan untuk membawa ayah dan kaum keluarganya, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, dan juga adiknya untuk menetap di tanah Mesir supaya mereka tetap bisa melanjutkan kehidupan. Bacaan kita pada sore hari ini mengisahkan bahwa Yakub dan seluruh kaum keluarganya, anak-anaknya dan semua harta bendanya, bahkan ternak-ternak yang dimiliki itu dibawa semuanya ke Mesir. Karena mereka akan melanjutkan kehidupan mereka di tanah wilayah Mesir yang masih ada ketercukupan makanan yang sangat banyak. Yusuf pun merancangkan untuk memelihara ayah dan kaum keluarganya. Karena itu, ia menyampaikan kepada saudara-saudaranya, apabila engkau menghadap Firaun, katakan bahwa kamu adalah para pengembala. Kamu adalah pemelihara hewan, sehingga kamu mendapatkan tempat untuk bisa melanjutkan kehidupan. Dalam pasal 47 ini, kalau kita baca dari ayat yang pertama, maka kita akan melihat bahwa Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, apa pekerjaan kalian? Dikatakan bahwa kami adalah pemelihara kambing, domba, lembu, sapi. Dan kami datang di wilayah Gosen, di tanah Gosen. Kami mau melanjutkan kehidupan di sana. Izinkan kami untuk bisa hidup dan bisa memelihara ternak-ternak kami di sana. Saudara, wilayah Gosen itu masih masuk di dalam wilayah Mesir, tetapi sedikit jauh, dan memang tanahnya subur di sana. Oleh sebab itu, Yusuf memang menentukan agar mereka dapat hidup di tanah Gosen, supaya ayah maupun kaum keluarganya tetap ada di dalam keadaan yang baik, terpelihara dengan baik. Dan ketika mereka tiba di Mesir, maka Yusuf membawa ayahnya Yakub untuk menghadap kepada Firaun yang kita baca dalam bacaan kita tadi, ayat yang ke-7. Kemudian setelah memberkati Firaun, Yakub pun diizinkan oleh Firaun untuk bisa tinggal di wilayah Mesir, melanjutkan kehidupan di sana, dan terpelihara oleh Yusuf anaknya yang telah menjadi penguasa, menjadi pejabat, menjadi orang hebat di Mesir. Kekasih-kekasih Tuhan, dari cerita ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan atau beberapa resume yang cukup baik untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa
karakter, sifat buruk ketika kita membenci, ketika kita tidak menyukai orang lain, dan ketika kita berkonspirasi untuk merancangkan kejahatan bagi orang lain, itu tidak serta-merta akan terbalaskan juga dengan keadaan di mana kita melakukan itu bagi orang lain. Yang saya maksudkan begini, ketika saya jahat, belum tentu orang yang saya jahati akan membalas kejahatan yang sama sebagaimana saya melakukan kepadanya. Seperti kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Begitu bencinya para saudaranya kepada Yusuf, tapi apa yang Yusuf lakukan? Ia memelihara mereka, ia mengasihi mereka, ia menunjukkan cintanya kepada kaum keluarganya. Sebuah kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Sebuah niat-niat dan juga perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang menyakitkan tidak selalu harus dibalas dengan menyakitkan orang lain yang menyakitkan kita. Justru Alkitab mendidik kita untuk melakukan sebaliknya. Alkitab mendidik kita, Tuhan Allah mendidik kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas caci maki dengan senyum dan sebagainya. Itu karakter Kristiani yang harusnya melekat di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf untuk dapat memelihara atau dapat menyiapkan tempat terbaik kepada ayah dan saudara-saudaranya di tanah Gosen, dan memberikan tanah yang banyak di Rameses, dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Tidak hanya bisa menetap di wilayah atau tanah Gosen, tapi juga diberikan tanah menjadi hak milik bagi Yakub dan juga bagi kaum keluarga besarnya. Yang dilakukan oleh Yusuf adalah sebuah tindakan kebaikan, tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani, yaitu kepedulian dan juga wujud kasih yang nyata di tengah-tengah keberadaan hidup yang dijalani. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita juga harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yusuf, yaitu memiliki sikap dan sifat kepedulian yang tinggi terhadap sesama dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak peduli kepada sesama, ketika kita acuh tak acuh, masa bodoh dan tidak memiliki empati terhadap orang lain, maka di dalam kehidupan ini kita akan terasing, kita akan termarginalkan, kita akan terbuang dari kehidupan di tengah-tengah kebersamaan, karena sikap dan perilaku karakteristik yang kita miliki, yaitu tidak peduli dan tidak berempati, tidak merasa terpanggil untuk menolong orang dalam kesusahan, maka orang pun akan melakukan sikap yang sama terhadap diri kita. Ini yang seringkali terjadi, bahwa gereja atau sebagai kaum umat Kristiani, kadang-kadang kita hanya mementingkan diri kita. Kita hanya mementingkan gereja kita. Kita hanya mementingkan jemaat kita. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita masa bodoh dengan orang lain. Bahkan kita acuh tak acuh terhadap kehidupan di tengah-tengah kebersamaan dengan orang lain. Saya kira apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam pembacaan firman Tuhan hari ini mendidik kita untuk juga memiliki kepedulian, empati yang tinggi kepada orang lain di tengah-tengah kehidupan bersama. Tidak hanya peduli, tetapi juga berpikir panjang, berpikir ke depan tentang masa depan kehidupan orang lain. Kekasih-kekasih Tuhan, ini menjadi hal yang harusnya mencerminkan atau ternampakkan di dalam setiap kehidupan umat Allah di muka bumi ini, termasuk saudara dan saya. Kita harus memiliki karakter, empati, dan kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan ini. Poin yang ketiga, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Yusuf tidak hanya memberikan tempat, tidak hanya memberikan tanah, tapi juga dikatakan dalam ayat yang ke-12,
Yusuf memelihara ayah dan saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan. Ia menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Pada waktu itu, ketika paceklik atau musim kelaparan panjang terjadi di Kanaan dan wilayah-wilayah di sekitarnya, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana orang bisa bertahan dengan hidup. Karena itu Yusuf menyiapkan makanan yang terbaik, makanan yang cukup untuk bisa melanjutkan kehidupan di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah situasi yang mereka alami bersama waktu itu. Kita saat ini juga sedang mengalami pandemi. Kita sedang mengalami satu situasi, satu perubahan peradaban, satu perubahan kenormalan dalam hidup. Apa yang harus dilakukan kekasih-kekasih Tuhan? Penyesuaian terhadap keadaan yang terjadi. Kalau Yakub dan anak-anaknya, kaum keluarganya ada dalam kelaparan, lalu kemudian mereka mencari tempat untuk bisa melanjutkan kehidupan dan mendapatkan makanan yang cukup, dan itu dipelihara atau diberikan oleh Yusuf anaknya yang sudah menjadi penguasa di Mesir, maka kita juga mau mendudukkan keadaan itu dalam kondisi kita saat ini. Ketika konsep new normal itu sedang menjadi bagian yang dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah dan semua elemen dalam bangsa ini, supaya kita dapat memasuki peradaban baru, memasuki sebuah sistem kehidupan yang baru, sebuah keadaan yang berbeda dari sebelumnya, maka yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, yang dibutuhkan adalah kesadaran, yang dibutuhkan adalah tanggung jawab untuk juga dapat menyesuaikan keadaan kehidupan, lalu kemudian memasuki fase kehidupan yang baru itu dengan kesiapan yang terbaik. Oleh sebab itu kita tidak boleh masa bodoh, kita tidak boleh juga acuh dengan situasi dan keadaan. Kita harus melatih diri, kita harus ada di dalam kesiapan untuk juga bisa hidup di dalam sistem nilai yang baru. Menggunakan masker, mencuci tangan, tidak menjaga jarak, tidak berkerumun dan sebagainya. Ini adalah norma-norma dari sistem nilai baru itu. Sehingga semua orang diharapkan dapat membiasakan dirinya untuk ada dalam situasi dan keadaan itu. Nah, kalau kita mampu untuk ada dalam situasi baru itu, maka kita sebenarnya siap untuk memasuki new normal yang sedang dirancangkan atau dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah. Namun ketika kita masih ada dalam keadaan yang cuek, acuh terhadap virus, tidak menganggap virus menjadi ancaman, tidak menjaga diri dengan baik, tidak memprotek diri dengan benar, maka yang terjadi adalah keadaan ini tidak akan pernah berubah. Kita akan ada tetap di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, karena kita sendiri tidak menyiapkan kehidupan kita untuk masuk di dalam sistem nilai yang baru tadi. Karena melalui firman Tuhan ini kita semua belajar untuk menjaga hati dan pikiran kita, untuk tidak merancangkan kejahatan bagi orang lain, untuk tidak berkonspirasi untuk merusak kehidupan orang lain. Yang kedua, kita mau memiliki kepedulian. Kita mau mewujudkan nilai kasih itu secara nyata dalam kehidupan kepada orang lain. Dan yang ketiga, kita mampu mengkontekstualisasikan diri kita dimanapun kita ada. Dalam situasi keadaan hidup kita yang kita jalani, kita dapat ada di dalam sebuah nilai-nilai yang sedang dibangun bersama untuk dijalankan juga dalam kebersamaan. Ketika tiga hal tadi ini terpahami dengan baik dan bisa dilakukan, maka kita siap memasuki new era kehidupan yang baru. Kita mampu dan kita siap untuk dapat mengubah paradigma, mengubah seluruh konsep diri kita untuk bisa menjalankan sebuah kehidupan di peradaban yang baru pasca corona ataupun di tengah-tengah pandemi corona ini, dengan tetap melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama dalam nilai-nilai yang baru di ke depan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai
dan memberkati ibu-ibu sekalian dan memberkati firman Tuhan ini untuk dapat terus diberlakukan dalam kehidupan dan juga di dalam kebersamaan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siya hamekukenyeni kweko. 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 Siya hamba siya hamba siya hamekukenyeni kweko. Siya hamba siya hamba siya hamekukenyeni kweko.